Selamat datang kembali di Wibisono Review, suatu channel yang akan membicarakan mengenai legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dalam edisi sebelumnya kita sudah membahas mengenai respon kebijakan terhadap penanganan krisis tahun 97-98. Sebagaimana telah disampaikan di review terdahulu, tahun 97-98 kita mengalami krisis yang multidimensional, yaitu selain krisis perbankan, ada krisis moneter dan juga krisis pemerintahan saat itu. Suatu rezim yang sudah 32 tahun berkuasa kemudian harus berganti dengan rezim reformasi. Jadi pada saat itu peranan hukum sangat penting dalam rangka ikut penanganan terhadap krisis perbankan tersebut. Banyak peraturan perundang-undangan yang sudah kita terbitkan. Paling tidak, seperti yang di tayangan sebelumnya, ada pasal 37A, 37B Undang-Undang 10 tahun 98. Dan kemudian juga kita mengeluarkan berbagai instrumen hukum lainnya, misalnya keputusan presiden. Cerita ini dimulai dengan ketika saat itu pemerintah Indonesia menandatangani letter of intent. Ingat, ada gambar yang sangat kemudian menjadi fenomenal ketika Presiden Soeharto harus menandatangani letter of intent pada tanggal 31 Oktober 1997. Pada saat itu ada sikap dari Michael Kamdesu yang kemudian menjadi polemik. Namun kali ini kita tidak bicara mengenai itu. Kita akan mencoba untuk menangkap pengalaman, lesson learned, hal-hal yang bisa kita petik sebagai legal drafter. Pada saat itu, selain perubahan di level undang-undang, kita juga banyak menerbitkan instrumen hukum berupa keputusan presiden. Misalnya, keputusan presiden terkait dengan program penjaminan pemerintah. Di uraian terdahulu sudah kita uraikan mengenai adanya pasal 37B di Undang-Undang Perbankan. Pasal itu tidak pernah kita laksanakan. Kemudian saat itu diterbitkanlah keputusan presiden mengenai program penjaminan, yaitu dengan Kepres 26 tahun 98. Dengan Kepres itu kemudian kita mengalami apa yang disebut sebagai penjaminan simpanan secara utuh atau blanket guarantee. Mengapa kita perlu mengeluarkan blanket guarantee? Karena blanket guarantee penting bagi upaya untuk mengembalikan kepercayaan nasabah penyimpan. Ingat peristiwa yang mendahului sebelumnya, kita ada 16 bank dalam likuidasi yang dicabut izin usahanya atas rekomendasi IMF berdasarkan letter of intent. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk mencabut izin usaha dari 16 bank dalam likuidasi, yaitu Bank Harapan Sentosa, Bank Sejahtera Bank Umum, Bank Andromeda, Bank Pasifik, Bank Asria Raya, Bank Guna Internasional, Bank Dwipa Semesta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Citra Hasa Dharma Manunggal, Bank East Asia Bank, kemudian Mataram Dana Arta, Bank Pinaisaan, Bank Anriko, dan Bank Umum Majapahit Jaya. Kejadian itu kemudian menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Untuk itulah kemudian diterbitkan program penjaminan pemerintah untuk membuat skema blanket guarantee. Apa itu blanket guarantee? Yaitu semua simpanan nasabah berapapun jumlahnya diganti manakala kemudian bank tempat dia menyimpan itu dilikuidasi. Selain Kepres, kita juga menerbitkan peraturan pemerintah. Misalnya peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1998 mengenai rekapitalisasi bank umum. Jadi beberapa aturan ini kemudian
saling melengkapi dan merupakan respon kebijakan untuk penanganan krisis. Di kemudian hari, berdasarkan pengalaman dari krisis tahun 1998, kita kemudian mulai menata ulang. Kita kemudian memutuskan politik hukum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Di situ disebutkan mengenai perlunya kita membentuk satu jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK atau Indonesia Financial Safety Net. Jaring pengaman itu terdiri dari 4 net. Yang pertama adalah mengenai pengaturan dan pengawasan. Di kemudian hari kita membentuk Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah memperkuat fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berfungsi memberikan lender of the last resort atau bankers bank atau pemberi pinjaman terakhir manakala bank mengalami kesulitan likuiditas. Jaring ketiga adalah adanya lembaga penjamin simpanan atau bahasa internasionalnya kita disebut sebagai Deposit Insurance Corporation. Kemudian jaring keempat baru nanti kemudian negara. Di situ ada pencegahan dan penanganan krisis yang kemudian hari kita mengundangkan Undang-Undang 9 tahun 2016. Para drafter sekalian, demikian pembahasan kali ini. Silahkan like dan subscribe channel ini agar nanti kita dapat melanjutkan ke pembahasan-pembahasan mengenai lesson learned, penanganan krisis, dan juga hal-hal lain terkait legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan.